down, I know you got me, baby. Gimana kabar kalian? Baik, alhamdulillah. Kalian semua untuk pembelajaran hari ini, untuk ketua kelas bisa mempimpin doa. Siap berdoa. Baik, sebelum pembelajaran, Bapak ingin menanyakan kepada kalian, ada yang tahu mengenai dampak sosial informatika? Ada yang tahu? Sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut, sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut, Bapak akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran hari ini, agar tujuan pembelajaran hari ini kalian mengerti apa aja yang ada di dampak sosial informatika. Bapak akan membacakan dulu tujuan pembelajarannya. Pada akhir pembelajaran, siswa diharapkan mampu memahami konsep media sosial beserta klasifikasinya sehingga mereka dapat mengenali fungsi dan karakteristik dari berbagai platform digital yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, siswa harus dapat memahami media sosial dan klasifikasinya, mengidentifikasi dampak positif dan negatif media sosial. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap informasi digital. Keempat, memahami cyberbullying dan cara pencegahannya. Nah, di sini ada pengertian media sosial. Di sini Bapak akan menjelaskan dari pengertian media sosial. Media sosial adalah platform digital yang memfasilitasi komunikasi berbagai konten dan berinteraksi secara daring. Media sosial berfungsi sebagai ruang publik tempat masyarakat membentuk opini, berdiskusi, dan berkolaborasi.
Jadi contoh platform media sosial yang umum yang kalian gunakan yang ada di HP ini adalah Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, Twitter atau X dan TikTok. Pasti kalian mempunyai semua media sosial tersebut. Apakah benar? Nah, sesuai ini ya, apa kebutuhan penggunanya masing-masing. TikTok untuk apa, Instagram untuk apa, WhatsApp untuk apa, YouTube dan Twitter. Nah, di sini Bapak selanjutnya akan membahas klasifikasi media sosial. Jadi, media sosial terdiri dari beberapa kategori sesuai dengan cara penggunanya. Yang pertama ada jejaring sosial. Jejaring sosial itu isinya ada apa? Untuk berbagai aktivitas dan memperluas jaringan pertemanan. Nah, untuk contoh aplikasinya itu ada platform Instagram dan Facebook. Pastinya kalian mengenal media tersebut. Pasti di antara kalian juga punya Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Yang kedua, microblog atau berfokus pada pesan singkat dan cepat memudahkan penyebaran informasi. Contoh aplikasinya ada platform Twitter atau X. Mungkin untuk penggunaan aplikasi ini untuk siswa belum ada semua yang menggunakan aplikasi tersebut. Yang ketiga ada media berbagi. Jadi media berbagi itu fokus pada konten video atau foto. Nah, untuk contoh aplikasinya atau platformnya ada YouTube dan TikTok. Kalian juga pasti mempunyai YouTube dan TikTok. Aplikasi sehari-hari yang kalian gunakan. Sebelum Bapak lebih lanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan Bapak tadi mengenai klasifikasi media sosial? Ada yang mau bertanya? Paham atau tidak? Nah, untuk selanjutnya, di slide selanjutnya ada dampak media sosial. Dampak media sosial yang positif. Jadi penggunaan media ini banyak memberikan manfaat. Jadi manfaatnya dapat memperkaya aktivitas belajar dan kehidupan sosial siswa. Komunikasi menjadi lebih mudah dilakukan tanpa batasan jarak. Nah, tanpa batasan jarak itu, jadi dimanapun kalian berada menggunakan sosial media ini sangat mudah. Entah kalian ada di rumah, entah kalian ada di manapun, jadi tidak mengganggu batasan jarak. Selain itu, media sosial memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas melalui kreasi konten seperti foto, video maupun karya digital lainnya. Nah, yang tadi Bapak udah jelaskan, platformnya itu ada YouTube dan TikTok. Nah, jadi fungsinya buat video maupun karya digital lainnya. Dengan akses informasi yang cepat, siswa dapat memperluas wawasan dan mengikuti perkembangan terbaru dalam berbagai bidang. Sebelumnya Bapak sudah menjelaskan dampak sosial yang positif. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan dampak media sosial negatifnya. Jadi penggunaan media sosial itu ada yang positif dan ada yang negatif yang kalian harus hindarkan. Sini Bapak akan menjelaskan di samping manfaatnya yang tadi Bapak sudah jelaskan, penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat menimbulkan dampak buruk. Salah satunya adalah penyebaran informasi palsu atau hoax. Seperti kalian tahu ya, ada penyebaran hoax di media sosial itu banyak pastinya. Terus yang dapat mempengaruhi opini dan perilaku tanpa disadari. Siswa juga dapat mengalami kecanduan gadget sehingga mengganggu waktu belajar dan interaksi sosial
Jangan sampai kalian mengganggu waktu belajar kalian. Gunakan media sosial sebaik-baik mungkin. Gunakan media sosial hanya 1 jam saja agar kalian tidak mengganggu jam pelajaran kalian atau jam belajar kalian. Dan interaksi sosial secara berlangsung. Nah, interaksi sosial kalian di media sosial itu menggunakan dengan secara benar atau tidak. Selain itu, media sosial kerap menjadi ruang terjadinya cyberbullying, yang merugikan mental korban. Jadi, menggunakan sosial media itu kalian harus bijak. Jangan sampai kalian yang namanya bullying itu terjadi di sosial media, seperti mengomentari seseorang di media sosial atau yang lain-lain yang dapat merugikan mental korban. Jadi nanti korban tersebut akan kena mentalnya jika kalian melakukan cyberbullying. Lalu ancaman privasi pun semakin besar apabila penggunaan membagikan terlalu banyak informasi pribadi yang dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu. Jadi yang namanya informasi itu privasi termasuk kartu keluarga, akte kelahiran, alamat rumah, ataupun yang lain-lain yang berbau informasi pribadi kalian. Kalau misalkan kalian itu menyebar alamat rumah, membagikan hasil ijazah juga, kartu keluarga, akte kelahiran, itu dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nanti bisa aja bikin ijazah palsu mengatasnamakan kalian. Jadi kalian harus bijak menggunakan menggunakan sosial media tersebut. Apalagi informasi pun jangan kalian sebar sembarangan. Apalagi nih, misalkan kalian udah lulus dari SMP, kalian bangga sama hasil ijazah kalian, lalu kalian mengupload di sosial media. Itu tindakannya tidak boleh, karena ijazah itu pentingnya arsip kalian untuk buat jenjang SMA selanjutnya. Di samping dampak tadi positif dan negatifnya sosial media, di sini ada berpikir kritis terhadap informasi. Jadi kalian harus berpikir kritis. Jadi harus memilah informasi itu yang informasi benar atau informasi hoax. Kalian harus berpikir, harus bisa memilah atau memilih. Jadi sebelum mempercaya atau membagikan, mereka perlu memeriksa siapa sumber informasi, apa tujuannya, serta apa bukti pendukung jelasnya. Kalau kalian menemukan informasi, kalian harus mencari sumber informasi tersebut benar apa tidak. Terus kedua, apa tujuannya dari penyebaran informasi tersebut. Lalu serta bukti pendukung jelasnya. Sumbernya dari mana? Misalkan dari Wikipedia, harus dicek dengan kebenaran aslinya, benar apa tidak. Itu kalian harus berpikir kritis. Jangan asal membagikan informasi yang berbau hoax tanpa sumber informasi yang jelas, tujuannya apa, terus serta bukti pendukung yang lainnya. Sebelum Bapak melanjutkan lagi ke slide selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan mengenai berpikir kritis yang tadi Bapak sudah jelaskan? Ada yang mau bertanya? Kalau kalian paham, Bapak akan membacakan slide selanjutnya. Sini Bapak akan membacakan slide selanjutnya mengenai validitas konten digital. Bapak akan membacakan pengertiannya terlebih dahulu. Apa sih validitas konten digital? Validitas adalah ukuran seberapa benar dan mempercayai suatu informasi. Siswa perlu mengecek kredibilitas penulis, mencari sumber alternatif,
dan menggunakan alat pemeriksaan fakta. Nah, contohnya yang sedang terjadi di Indonesia ini, Sulawesi mendapati foto banjir di Sumatera yang viral ya, terjadi di sana, yang menggunakan fitur pencarian gambar Google Reverse Image Search dan menemukan bahwa foto itu berasal dari negara lain. Nah, jadi ini informasi, misalkan ada yang membagikan informasi hoax, pastikan kalian harus menemukan foto itu dulu, cari benar enggak. Kalau misalkan ada di berita foto atau berita video yang seperti ada di Sumatera tersebut, padahal maka kejadiannya bukan di Sumatera, bisa aja hoax. Kalian harus yang namanya mencari informasi valid dulu, itu beritanya benar apa tidak, fotonya benar apa tidak, videonya benar apa tidak. Jadi harus meng-cross check dulu benar apa tidak berita tersebut. Lalu selanjutnya di sini ada pengertian cyberbullying. Cyberbullying adalah tindakan menyakiti orang lain melalui media digital. Bentuknya beragam, seperti meledek, menghina, mengganggu dengan pesan, menyebarkan foto tanpa izin, atau melakukan doxing. Contoh kecilnya seperti ini. Nah, misalkan teman kalian iseng nih membuat meme yang mengejek temannya dan membagikan ke grup kelas tanpa izin, pasti kalian merasa ada teman yang jahil seperti itu menggunakan fotonya, terus nge-share atau membuat stiker meme ini tanpa izin seseorang yang kalian bully itu. Jadi dampaknya korban merasa malu dan stres. Jadi kalian, ya seperti ini aja sudah disebut namanya pengertian cyberbullying. Cyberbullying adalah tindakan menyakiti orang lain melalui media digital. Nah, di samping itu juga seperti ada yang meledek, menghina, mengganggu dengan pesan, ataupun berkomentar yang negatif. Misalkan ada orang nih di sosial media mengejek, berkomentar ujaran kebencian. Jadi kalian gak usah yang namanya ikutan seperti itu. Itu tindakan yang namanya cyberbullying, bullying secara digital. Nah, jadi yang tadi saya jelaskan tentang cyberbullying, di antara kalian jangan sampai melakukan tindakan tersebut, karena sekarang ada yang namanya undang-undang ITE. Jika kalian tidak menggunakan informasi atau media digital dengan benar, kalian sekarang bisa kena pasal nomor 1 2024 ayat 27 nomor 3 menjelaskan seperti yaitu meledek, menghina, mengganggu dengan pesan tidak baik. Nah, dari yang tadi Bapak jelaskan mengenai pengertian cyberbullying, di sini selanjutnya ada dampak-dampak cyberbullying. Jadi yang misalkan contohnya orang melakukan cyberbullying, di sini ada dampak-dampaknya. Dampak yang membuat si korban ini bisa terganggu emosionalnya, rasa takut hingga trauma. Dampak juga terlihat pada nilai akademik dan perilaku sosialnya. Jadi yang kena korbannya si ini bakal emosionalnya bisa terganggu, ketakutan yang berlebihan,
dan hasil akademik belajar pun akan menurun karena perlakuan cyberbullying itu. Tuh. Korban cyberbullying menjadi malas sekolah, tidak fokus belajar, dan lebih sering mengasingkan diri karena takut diajak kembali. Jadi untuk kalian, tolong tidak ada yang namanya cyberbullying di sosial media ataupun cyberbullying dimanapun. Di sini untuk pencegahannya dengan menghindari konflik di media sosial. Nah, yang tadi saya jelaskan kan saya di komentar nih, ada yang namanya konflik antar media sosial lainnya, komentar ujaran kebencian itu kalian harus dihindarkan. Jalan kalian malah mengikuti tersebut, menimbrung, apalagi ikut mengejek, itu jangan sampai kalian mengikuti konflik tersebut. Hindari dan tidak membalas pesan negatif. Nah, misalkan teman kalian ada yang mengirim pesan negatif, kalian kalau bisa jangan dibalas lagi ya, biarin aja gitu. Mungkin itu orang yang caper dan dia kayaknya mengirim pesan terus menerus. Nah, serta menyimpan bukti jika menjadi korban. Nah, misalkan kalian korban nih, ya, kalian diejek sama teman korban. Nah, muka kalian jadi stiker kan, ataupun apalah foto-foto yang disimpan kan. Nah, ini bisa disimpan sebagai bukti kan. Misalkan kalian saya selalu diejek terus nih, simpan bukti itu, laporkan pada yang berwajib seperti yang ada di sekolah ya, di Jakarta tersebut. Kalian harus menyimpan bukti yang buat itu. Lalu ada yang namanya pengaturan privasi. Jadi misalkan sosial media kalian agar tidak terkena namanya cyberbullying, pastikan aplikasi kalian diprivasi agar akun kalian tidak terkena yang namanya cyberbullying oleh orang yang tidak dikenal. Sebelum Bapak melanjutkan slide selanjutnya, di sini apa kalian paham apa yang saya jelaskan? Jika kalian paham, selanjutnya Bapak akan melanjutkan slide selanjutnya. Di samping pencegahan cyberbullying tadi, di sini peran kalian, peran pelajar dan etika digital. Pelajar diharapkan menjadi pengguna media sosial yang cerdas. Etika penggunaan media sosial harus dijaga melalui komunikasi yang sopan, menghargai pendapat orang lain, serta menghindari ujaran kebencian dan provokasi. Jadi, peran kalian, pelajar, kalian harus mempunyai etika digital. Jadi, diharapkan kalian pengguna sosial media itu harus cerdas. Etikanya harus dijaga melalui komunikasi yang sopan. Jadi kalian saat penggunaan sosial media seperti WhatsApp, pesan-pesan kayak gitu, kalian harus sopan. Terlebih sama yang lebih tua ataupun sesama umur kalian. Lalu menghindari ujaran kebencian seperti pesan-pesan yang mengandung provokasi. Sebelum Bapak tutup pembelajaran hari ini, adakah yang mau menjelaskan apa yang tadi Bapak jelaskan di depan? Belum?
Ada? Jika tidak ada, Bapak akan melakukan ice breathing sebentar biar kalian tidak ngantuk. Kalian bisa berdiri semua. Apa yang saya ngomong bukan apa yang saya lakukan. Paham nggak? Mau? Telinga. Masih salah. Jadi gini. Apa sih lakukan yang Bapak ucapkan, bukan yang Bapak praktekkan gitu. Salah, kamu salah nih. Jangan telinga. Tuh kan, masih ada saya yang benar aja beberapa kan seperti tadi Nopal benar. Jadi ikutin apa yang saya lakukan, bukan yang saya ucapkan. Ucapkan bisa kuping, tapi saya lakukannya ke mata. Jangan ke mata, gitu loh. Aslinya, paham nggak? Kaki. Masih ada yang salah. Artinya nih, apa yang saya lakukan itu kalian ikuti, bukan saya yang ucapkan. Saya ucapkan sudah diikuti, gitu loh. Masih nggak paham sih, loh berarti kalian nggak ada. Wow, itu masih banyak yang salah nih, masih banyak yang salah. Kuping. Sikut. Nah, salah ini salah. Maju. Yang salah. Jika tidak menggunakan sesuai yang baik dan benar.
Selanjutnya di sini kalian akan mengerjakan soal-soal yang sudah saya buatkan tentang mengenai dampak sosial informatika. Siapkan HP kalian yang sudah saya perintahkan. Dan kita bawa HP boleh di grup ke temannya. Udah. Bukan dalam kemudian. Ini biasanya grup kalian. Selamat mengerjakan. Sudah ada yang masih Tiara sama Ibu. Oh ya, Tiara sama Putri. Ini ada di grup kelas kalian Mas Putri. Ada di yang ada di grup tolong bisa share ke temannya kalian yang nggak masuk grup. Yang ada di grup kelas deh, tolong di share lagi ya. Oh, teman-teman kalian yang belum. Ada kendala? Biasa namanya diganti dulu ya yang udah ada di grup. Untuk mengganti karakter ada di profil kalian. Di dalam gamenya. Jangan cari profil kalian harus diganti dulu nama kalian. Setiap butir soal ada di gambar buku yang ya. Untuk nama kita dulu ya kalian masing-masing. Setiap butir soal ada di bro.
Ya, tandanya sudah seperti itu, sudah mengerjakan ya. Sudah mengerjakan, bisa lihat papan skor kalian. Ya, bisa lihat juga nomornya. Yang sudah selesai boleh lihat detail. Lihat detail ya. Yang sudah
pembelajaran hari ini. Terima kasih. Ketua kelas boleh pimpin doa untuk pembelajaran hari ini. Siap duduk yang rapi. Siap berdoa. Masih ada. Masih ada. Murid. Siap berisyarah. Terima kasih ketua kelas sudah mau memimpin pembelajaran hari ini. Untuk absensi boleh lagi Jafri ke saya aja ya, ketua kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll